Kenapa kita nggak istiqomah, Teh? Makasih. Ya, makasih. Padahal saya nggak maksa. Terima kasih. Bismillah. Kenapa kita nggak istiqomah? Karena sibuk bertanya bagaimana cara istiqomah, tapi nggak pernah melakukan hal-hal yang membuat kita bisa istiqomah. Kalau bertanya tentang bagaimana caranya istiqomah, tanya sama diri kita, apa yang sudah kita upayakan supaya kita bisa istiqomah. Cek aja, apakah tobat kita udah baik ketika kita udah mentobati apa yang sudah kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Setiap dari kita pendosa, Kang Boni banyak dosa. Teman-teman aja nggak tahu aibnya Kang Boni. Kalau ditampakkan menjadi bau, bubar ini teras dakwah. Lebih bau, lebih busuk dari bangkai. Saya jadi ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau diuji dengan kekayaan. Istrinya banyak, anaknya banyak, hartanya banyak. Usahanya kaya luar biasa. Hewan ternaknya banyak, ladangnya luas luar biasa. Tapi Nabi Ayub alaihissalam senantiasa menjadikan potensi itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dia banyak bersedekah, menyantuni anak yatim, piatu, duafa, fakir, miskin, ibnu sabil, terus bagi-bagi. Lalu kemudian datang ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Apa ujiannya? Kena penyakit. Apa penyakitnya? Lepra, kusta. Yang sampai kata salah seorang ulama menyebutkan bahwa Nabi Ayub itu sampai terlihat tulangnya, saking kurusnya, saking kurus dan hancur kulit-kulitnya. Kalau antum browsing nanti bagaimana penyakit lepra dan kusta itu menjijikan. Sampai hanya Allah sisakan apa? Lisannya untuk berzikir dan hatinya untuk mengingat Allah. Habis jijik ngelihatnya. Semua teman-teman, saudara, sahabatnya menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya pergi meninggalkannya. Lalu ada seorang istri yang bersabar menemani beliau. Sampai kemudian ditanya sama istrinya, wahai Ayub, tidakkah kau bisa meminta, bukankah kau bisa meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mencabut rasa sakitmu ini? Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Wahai istriku, saya ini hidup di dunia sudah 70 tahun. Dan saya baru menderita rasa sakit ini baru beberapa tahun saja. Hasan al-Basri rahimahullah menyebutkan, Nabi Ayub itu sakitnya kurang lebih 7 tahun dan beberapa bulan dan beberapa hari. Kata Nabi Ayub, wahai istriku, saya ini baru sakit itu baru beberapa tahun. Sedangkan Allah memberikan kenikmatan saya hidup selama 70 tahun. Sampai usia saya, sampai sakit ini menyamai saya hidup, berarti selama 70 tahun, terus saya akan kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat keteguhan hati Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya pergi, anaknya udah habis, hartanya habis, hancur semua. Tapi apakah Nabi Ayub kemudian jadi berpaling kepada selain Allah? Enggak. Ada ujian yang berat yang kayak gitu kepada kita berada? Enggak. Kaki kita punya, mata kita sempurna, telinga kita masih bisa mendengar, tangan masih bisa menggenggam, lisan masih bisa berbicara, hidung masih kita bisa bernafas. Mohon maaf, kalau kita pup atau buang air kecil masih normal. Maka jangan pernah memandang rendah saudara kita yang, mohon maaf, disabilitas. Jangan. Kamu memandang, misalkan kamu atau aku memandang yang disabilitas dia tidak bisa melihat. Harusnya cara pandang kita jangan bilang dia buta, jangan. Coba cara pandangnya gini. Dia buta tapi hatinya bisa melihat. Kalau kita bisa melihat tapi hati kita buta. Kalau ngelihat orang yang nggak punya kaki, jangan bilang itu lihat nggak punya kaki, kasihan. Jangan. Harusnya kita lebih kasihan sama diri kita. Kami punya kaki tapi kaki kami jarang dipakai untuk kemudian ke masjid. Jarang dipakai ke majelis ilmu. Dia mulia, saya hina.
Kalau ada orang yang puntung tangannya, jangan bilang kasihan tangannya nggak ada. Yang kasihan itu kita. Punya tangan tapi tidak pernah bisa dipakai untuk ngebantu orang. Dia mulia, kita hina. Kalau ada orang yang kemudian yang anak pertama, lalu kemudian masuk ruang picu. Ketika masuk ruang picu, teman saya bilang ke saya, Ustaz, Pap, manggilnya kan Pap, Pap, doain ya Pap, supaya cepat sembuh. Saya bilang gini, Allah sudah menetapkan sesuatu yang menjadi ketetapan darinya bagi bayi Anda. Tugas kita taubat sama Allah, bersabar atas ujian ini. Insya Allah, cuman saya kasihan sama dede, maka berdoalah sama Allah supaya dikasih yang terbaik. Kata saya nengok, besoknya ada SMS ke saya, Assalamualaikum, Pap, minta doanya, ade bayi udah meninggal. Terus dia bilang, saya tanya, sabar ya. Kata dia, Ustaz, alhamdulillah. Coba bayar. Dia bilang, alhamdulillah, Allah lebih sayang sama dede. Mudah-mudahan kami orang tuanya diberikan kesabaran supaya jadi amal. Saya langsung ngebayangin kalau saya di posisi dia sanggup atau tidak, belum tentu. Maka saya bilang dia lebih mulia dari saya. Ujiannya lebih besar dari saya. Hati-hati berada dalam zona nyaman. Merasa kita tidak diuji, justru itu ujian. Kalau kita ngelihat cara pandang ujian yang lebih besar, maka lihatlah kemudian perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Masalah kita apa sih, brother? Sepele kayaknya. Harus sepele. Apalagi yang masalah, putusin pacar, mantan nikah. Itu uji. Kayaknya bisa dilewati. Kenapa jadi besar ujian musibah itu? Mohon maaf. Kenapa jadi besar ujian itu? Karena kita membesarkan masalahnya, mengecilkan Allahnya. Kenapa kita kemudian jadikan itu begitu besar? Karena anggap ini gak ada yang lebih berat daripada ujian yang tertimpa kepada saya. Dan dalam kaidah konseling itu nggak boleh juga sih sebenarnya. Kita meremehkan masalah orang lain, itu nggak bisa. Kita ngeremehin masalah cerita. Ada teman misalkan cerita, jamaah, Ustaz, saya ditinggalin nikah Ustaz. Saya udah bikin undangan, udah sewa gedung, udah sebar undangan. Dibikin spanduknya Ustaz. Hadirilah pernikahan kami. Wah, ternyata Ustaz, mempelai prianya nggak datang Ustaz. Sakit saya Ustaz. Coba. Kita juga nggak boleh dalam kaidah konseling bilang gini, baru masalah kayak begitu, kecil. Oh itu digampar kita. Ya, tapi kalau misalkan jamaah ke Ustaz ya bisa ngomong gini kan, sabar ya teh ya. Artinya Allah sayang sama teteh. Mempelai prianya lari dari teteh itu karena apa? Dia ngerasa tidak pantas untuk mendapatkan bidadari yang terbaik kayak teteh. Sabar, bismillah. Allah bakal datengin pangeran yang terbaik buat teteh, yang Allah ridho sama mereka. Tuh, kan enak kalau digituin. Coba kalau sama-samanya. Begitu ada yang cus, saya ditinggal nikah Ustaz. Misalkan curhat sama temannya, mohon maaf. Akhwat curhat sama temannya, cewek lagi. Teh, Mbak, aku nggak jadi nikah Mbak minggu depan. Udah nangis. Tiba-tiba si mbaknya bilang gini, sama, saya juga. Ini sama-sama aja. Kalau sama-sama aja nggak ada solusi. Larut dalam keterpurukan lagi, jadinya hina lagi, susah lagi. Supaya nikmat itu, jadi coba kita berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang di Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong bagimu. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar.
Kalau udah ngedenger gini, nikmat. Cuman masalahnya, Quran ini sering kita baca, tapi nggak kita imani. Yang harusnya imani. Quran, baca, makin yakin kita sama Allah. Kenapa kita jadi banyak masalah? Nggak yakin sama Allah. Bahwa Allah akan memberikan yang terbaik setelah badai ini. Badai ujian yang menimpa kepada kita. Kalau lihat di videonya Teras Dakwah, itu kesannya, sabar ya sayang, ini ujian. Itu kayak hubungan suami dengan istri. Meskipun saya curiga itu tangan laki-laki sebenarnya. Kalau sabarnya ujiannya tadi prahara dalam rumah tangga memang berat. Harus melalui ini kemudian bareng-bareng itu Masya Allah berat. Dalam pernikahan jangan kita mikir enaknya aja. Weh nikah, weh bisa malam pertama. Wah enjoy. Kita jangan mikir itunya aja. Pikirin gimana kemudian membimbing istri kita untuk sampai di jalan takwa. Nah ini yang berat. Sampai ujian terus datang kepada diri kita, masih nggak kita mau mengatakan Innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersama kita. Sabar ya sayang, ini ujian. Maka ikhwan dan akhwat, coba lihat profil Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diujinya luar biasa. Dalam mengembangkan Islam, beliau ditemani oleh seorang wanita yang luar biasa. Seorang istri yang luar biasa. Khadijah radhiyallahu anha, yang dijuluki sebagai At-Thahirah, wanita yang suci. Maka lihat bagaimana kemudian mereka berdua menjalani ujian ini. Apa ujiannya? Dihimpit ekonomi. Dihinakan, difitnah, dicaci maki. Udah besar banget ujiannya berarti. Kita baru apa sih? Baru dinyinyirin masalah ngaji. Sabar. Baru dinyinyirin masalah hijab. Biasa aja. Baru dinyinyirin masalah jomblo. Biasa aja. Cara pandang sekarang yang harus kita miliki adalah tidak ada ujian yang datang kepadaku selain untuk menguatkan keimananku. Ini yang harus kita pegang. Maka ketika teman-teman memperjalankan diri teman-teman dari rumah sampai ke sini, ini ujian yang dilewati sama teman-teman. Pertanyaannya, kalau ada teman kita yang mengajak ke kajian, teman kitanya jadi nggak jadi, tetap nggak mau ke sini. Kalau berada dalam jalur ketaatan, kita berada sama-sama berada dalam jalur ketaatan, kita taat, biasa berada. Tapi kita bakal ada satu titik di mana kita ditinggalkan teman-teman kita yang justru biasanya mengingatkan kita ke dalam ketaatan. Ada ahwat, grup ahwat, 5 orang misalkan. Hijrahnya bareng, dihijabnya bareng. Tiba-tiba, 4 orang balik kanan. Buka hijab, nauzubillah. 1 orang buka hijab, 2 orang buka hijab, 3 orang, sampai 4 orang buka hijab. Nah yang satu lagi, masih nggak mau bertahan berhijab. Atau jadi, udah nggak rame, udah nggak dibuka lagi. Kalau hijrah cuman hijrahan, maka kita nggak akan bertahan lama, brother. Maka ayo kita sampaikan sekarang nih. Bismillah ya Allah. Kalau sudah menetapkan, Bismillah, saya mau jadi lebih baik lagi. Maka mulai dari sekarang tanamin dalam diri kita. Bahwa setiap ujian yang datang kepada diri kita, ini buat menguatkan diri kita. Menguatkan keimanan yang ada dalam diri kita. Menguatkan keimanan yang ada dalam diri kita. Menguatkan yang lain-lain. Kalau cara pandangnya gitu, Dani, nggak pengen marah. Mau klakson 1000 kali, kalau macet mau apa? Nggak bisa apa. Mohon maaf. Mau nangis terus-terusan. Ditinggal nikah. Bisa mengembalikan dia. Mau sampai nangis darah. Mohon maaf. Orang tua meninggal. Mau sampai nangis darah, bisa mengembalikan nyawa. Maka hidup inilah ujian, brother. Kita diuji dengan kadarnya masing-masing. Ada yang diuji dengan ekonomi. Ada yang diuji dengan keluarga, apapun itu. Kata Allah, sabar. Bahkan kalimatnya gini, Wabasiri sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Kok aneh ya Allah? Saya lagi mendapat ketidaknikmatan, tapi Allah suruh bilang, bahagiain orang yang bersabar. Justru saya sedang tidak nikmat ya Allah. Kata Allah, bahagiakan orang yang sabar. Kok bahagia? Cara pandangnya udah berbeda. Kenapa cara pandangnya berbeda? Karena cara pandang orang mukmin pengen ngelihat semuanya jadi nikmat.
Maka tingkatan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ini yang pertama. Sorry, Kang Boni mau bahas dulu hadis yang kata Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang bersabar dalam cobaan, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah 300 derajat kebaikan. Yang 1 derajatnya tingginya dari darat ke langit, dari dataran ke langit bumi. Setiap 1 derajat dikasih 300 kebaikan. Siapa yang bersabar dalam ketaatan, maka Allah akan memberikan 600 derajat. Jaraknya dari langit yang paling tinggi di bumi menuju Sidratul Muntaha. Setiap 2 derajat. Bayangin berapa tuh? Barang siapa yang bersabar dalam kemaksiatan, Allah akan memberikan 900 derajat. Yang 2 derajatnya sama dengan luas arsinya Allah 2 kali lipat. Coba kita lihat dari hadis ini. Artinya sabar dalam kemaksiatan itu lebih berat, brother. Jujur, mau nggak pacaran? Mau kita. Milih sholat atau nggak sholat? Pilihannya kayaknya kita sholat. Kalau enakan, coba enak main game atau enak nggak main game? Cacing. Ago, PUBG. Enak main game atau nggak main game? Halo? Assalamualaikum. Jangan-jangan pada tidur, aku khawatir. Aku terkadang bingung ya, kalau kajian terlalu serius, teman-teman ngantuk. Kalau terlalu bercanda, nanti dibilang, ketawa mulu. Jadi saya serba salah. Jadi ditazir lagi. Make kupluk, dihina. Make topi, gak sopan. Make peci, sok soleh. Ini bingung. Jadi harus gimana saya? Sabar ya sayang, ini ujian. Kalau cari pandang orang capek. Hidup kita mah brother, gimana kita hubungannya sama Allah aja. Cuman pengen dinilai sama Allah, itu yang paling nikmat. Gak sensi jadinya kita. Orang mau bilang so soleh, bodoh amat. Orang mau bilang dasar Kang Boni, bodoh. Alhamdulillah, emang? Coba mau ngapain? Kalau dia ada yang tahzir gitu. Sok mustad, iya maaf. Antum cocoknya jadi tukang cuanki, insya Allah difikirkan. Sok ganteng, iya makasih, saya jelek. Sok merendah, emang saya rendah. Kan dia jadi bingung, mau menghina kita apa lagi. Terus kita DM lagi, hina aku lagi dong. Lumayan jadi amal pahala. Tapi dia berhenti. Menghina. Teman-teman saya juga sama yang ngehina. Teman deket tuh paling sakit itu kalau dihina sama teman deket atau saudara, itu sakit banget. Gue tuh tahu banget Bon, lu dulu kayak gimana Bon. Jangan munak deh. Jangan munafik deh. Iya, makasih. Antum soleh. Kata siapa? Kayak kelihatannya antum lebih baik dari saya. Oh, lu ngehina gue? Doa. Dasar munafik, makasih. Antum mukmin. Oh gitu ya, kalau gua nggak pernah sholat lu bilang gua mukmin gitu, lu mau ngina gue? Mudah-mudahan dikasih hidayah. Capek dia juga ngutipin. Tiap ketemu dia ngulangin memalingkan muka, kita bilang assalamualaikum nggak dijawab, sakit nggak? Sakit. Assalamualaikum, dia bilang, sus, yuk, Boni nggak usah dijawab, sok suci. Dah, saya pikir-pikir dulu saya pernah bilang gini, kalau ada orang yang bilang sok suci, saya nyaraninnya bilang apa? Sok kotor. Daripada lu sok kotor gitu kan. Tapi kalau sekarang saya pikir-pikir lagi, aduh nggak lembut banget hati kita. Kalau ada yang bilang sok suci, kita bilang makasih, nanti saya introspeksi. Kamu bagus, kamu bersih, kamu soleh. Itu sakit hati mereka digituin juga. Tapi kita mah maksudnya doa, bukan ngehina. Dan enak nih. Lihat orang yang mabuk kan ada 2 cara pandangnya. Kalau ngelihat orang yang mabuk, 1 kita jadi benci, bisa. Jijik lihat orang ini, astagfirullah gitu. Nauzubillah bisa. Tapi saya memilih kalau ngelihat orang yang mabuk, mending doa. Ya Allah, mudah-mudahan jadi jalan hidayah.
Mudah-mudahan dikasih hidayah, dia muntah-muntah, muntah darah, saat dia tobat sama Allah. Itu doa baik atau buruk itu? Kalau ada yang pacaran, kan saya pernah naik motor ke stop set, lagi di stopan, ada aja pasangan muda-mudi gaul habis. Yang naik motornya joknya disisain setengah, gini banget tuh. Helmnya aja di samping dia tuh. Sayang nanti antolin aku ya. Rahangnya udah lepas. Aku nggak bisa ninggalin kamu. Saya buka kaca, saya ngobrol. Cie, baru jadian ya? Kan maaf ya kalau saya di stopan tuh emang rada kepo. Saya seneng ngobrol orangnya. Jadi kalau di stopan pun saya nggak bisa gabut gitu, nggak bisa diem, saya nggak suka gitu. Jadi kiri kanan saya lihat siapa, saya kasih ngobrol gitu. Nggak jarang saya disebut orang gila mungkin ya. Nah, tiba-tiba saya buka helm, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Waalaikumsalam. Antum siapa katanya? Saya Handi Boni, nggak pernah punya Instagram ya? Instagram. Astagfirullahaladzim. Nggak ya. Nah, suatu saya buka di stopan di Jalan Kopo, Bandung. Saya buka kaca, sebelah saya tanya, Cie, baru jadian ya? Langsung dia tuh kan sinis. Selamat ya, kata aku gitu. Iya, ini baru 3 bulan. Dalam hati, baru 3 bulan. Besok putus. Bayangin, brother. Hubungan pacaran itu nggak akan lebih. Coba cek yang sering pacaran. Per 3 bulan diuji hubungan itu. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Kalau lewat dari 1 tahun, dia akan bertahan. Tapi mohon maaf, ada selingkuhan. Jujur, udah. Ini Boni bukan kaleng-kaleng. Kaya akan pengalaman. Cuman 3, 6, 9, udah itu. Paling lama. Coba, kalau ada yang 7 tahun gimana, Ustaz? Azab. Dibiarkan sama Allah terus-terusan maksiat. Coba. Ini mana yang 3 bulan putus. Berarti kan ada jeda dia nggak maksiat tuh. Ini 7 tahun maksiat terus dia. Sampai nanti tuh yang tanggal ini tanggal ini. Lovers Day, hari kasih sayang. You and me, we die forever. You die, I die. You jump, I jump. I will always love you. Whatever it takes, you always with me. Forever and never. Love. Jijik. Sewa kamar hotel, pacar laki-lakinya. Beli bunga mawar, diambilin kelopaknya. Disebar di kasur sama dia, dikasih siapin, ada lilin yang menjalar dari kamarnya menuju pintu kamar. Begitu ceweknya buka pintu kamar hotel langsung surprise. Kata cewek, iya kamu cantik banget. Aku gak nyangka. Terus diliatin, dibikin instastory, ternyata di kasurnya udah ada kue. Terus kasih tulisan Happy Valentine's Day. Terus ada boneka beruang segede manusia. Terus dia bilang, ya ampun, aku tuh pengen banget boneka beruang dari dulu. Ada boneka beruang, di sebelahnya ada boneka buaya. Ya, ada sunatan gitu kan. Dibikin instastory. Setelah itu nggak ada video yang lain. Aneh ya. Coba. Itu pembuktian cinta. Hello. Nggak serendah itu, keles. Cinta hanya seukuran dengan vagina dan penis. Nggak deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maksud saya gini. Astagfirullah. Maaf. Cinta itu nggak diukur dari apa ya? Maksud saya, astagfirullahaladzim. Maksud saya, cinta itu nggak serendah itu. Cuman syahwat, bercinta doang.
Cuman kayak gitu doang? Enggak dong, kayak gitu enggak. Cinta itu hanya layak kepada yang maha cinta. Siapa? Allah. Apa pembuktian cinta? Menikah dan cara menikahnya karena Allah. Dan perjalanan menikahnya menuju Allah. Itu cinta. Bukan wajahmu seberi rembulan. Terang rembulan adalah wajah. Kerlip bintang adalah matamu. Senyummu adalah mentari pagi yang menghiasi bumi. Cintamu adalah hangat mentari yang tulus menyinari bumi. Selalu memberi tak harap kembali, bagai sang surya menerangi bumi. Isinya puisi, gombal, dan apa sih coba pacaran yang diomongin sama pacar apa sih? Ketika pacaran ngobrol sejam itu, ngobrolin apa sih? Hah? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Jijik obrolannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana tadi kajiannya, seru ya? Udah gitu Kang Boni dijadiin bahan. Iya ya. Ternyata pacaran itu haram. Iya. Untung kita nggak pacaran. Iya, cuman kita memadu kasih dan sayang. Pacaran mah haram. Iya, apalagi sampai ke hotel. Ih, jijik ya, iya. Itu mah pacarannya nggak syar'i. Kita mah pacarannya syar'i. Oh, ketawa-ketawa ngobrol. Besok mau kemana? Aku mau nonton Milea. Oh iya, udah kamu ngobrol, diem. Kenapa diem? Ah enggak apa-apa. Kok marah ya sama aku? Enggak, kenapa sih jadi bahas-bahas marah? Aku kan nggak apa-apa. Oh gitu ya, kamu jangan marah. Udah. Aku nggak salah, udah. Kamu nggak, jangan marah lagi ya. Aku nggak suka kamu marah-marah. Suka gemes. Ya udah maafin aku ya. Enggak, aku yang minta maaf. Enggak, aku yang salah. Ya udah. Maaf ya ganggu udah. Udah ya, teleponnya kita udah 5 jam nih. Iya. Ya udah, kamu istirahat ya, karena bentar lagi udah mau Qiyamul Lail. Udah, kamu istirahat ya sayang ya. Have a nice dream. You too honey. Beruang maduku. Iya, penguin torenku. Tahu nggak penguin toren? Ada lumba-lumba toren juga ada kan? Lucu, gede gitu maksudnya. Ya udah istirahat. Sayang. Nah ini yang bagian suka paling jijik ini. Nutup teleponnya bareng. Iya. 3, 2, 1. Nggak ditutup ih. Masih kangen. Tobat. Istighfar.